Online. Ya, online. Suruh online. Ada online-nya. Oh. Oke, silakan ya. Jadi siang ini akan disampaikan oleh dokter kita tentang rekomendasi adaptasi dan situasi pandemi pada diagnostik dan manajemen lung cancer. Ya, jadi saya pikir kita juga tahu pasien kalau disuruh datang ke poli, ke rumah sakit, sekarang ini takutnya bukan main. Itu terbukti beberapa bulan sebelumnya poli onkologi itu kosong. Sepi berkurang. Nah, sekarang mulai ada lagi. Kita dengarkan rekomendasi dari negara-negara maju, bagaimana mereka menghadapi ini dan mensiasati kondisi begini. Jadi dari negara maju di Eropa, mereka memberikan rekomendasi ini. Kalau dibaca-baca memang sulit mencerna, ada overlapping, tetapi mereka memberikan rekomendasi mana yang perlu didulukan, mana yang tidak. Ya. Saya juga tidak tahu apakah ini bisa dicerna atau tidak, tapi minimal kita juga tahu jalan pikirannya mereka. Masalahnya, apa yang mereka hadapi tidak sama dengan di sini. Ini kalau saya baca secara keseluruhan, mereka itu hanya menunda kira-kira paling lama 2 bulan. Mereka perkirakan dengan 2-3 bulan COVID selesai. Di negara-negara maju selesai. Dan kita 6 bulan ini belum sampai peaknya. Itu semua seperti apa ini? Saya juga tidak tahu. Oke, monggo Mbak, silakan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Selamat siang, Dr. Daniel, spesialis paru konsultan. Selamat siang pada rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mencoba membawakan jurnal yang berjudul rekomendasi yang diadaptasi dari ESMO untuk manajemen dan terapi kanker paru di era pandemi COVID-19. Ini adalah jurnalnya yang berasal dari ESMO Management and Treatment Adapted Recommendation in the COVID-19 era, yaitu membahas tentang lung cancer. Pendahuluan COVID-19 sampai saat ini telah menyebabkan lebih dari 1 juta kasus confirm di seluruh dunia, dan semua pemangku kepentingan pelayanan kesehatan itu dipaksa untuk segera mengatur ulang manajemen pasien dengan COVID-19 dan memprioritaskan sumber daya yang sesuai dengan strategi terapeutik. Keputusan untuk menawarkan atau menunda atau bahkan pemberian terapi pada pasien diberikan atau tidaknya itu telah menjadi dilema, di mana perawatan kanker yang berbeda memerlukan penilaian dan pertimbangan individu yang spesifik dan cermat. Misalnya kemoterapi itu sendiri dapat menurunkan imunitas, imunoterapi atau tirosin kinase inhibitor itu dapat memicu perubahan inflamasi paru-paru dan dapat memperburuk gejala paru. Kerusakan paru akibat inflamasi sering dihadapi pada pasien yang mendapat terapi kanker paru, di mana hal ini berpotensi untuk menyebabkan outcome pasien yang lebih buruk pada kasus penyakit COVID-19. Namun di sini ahli onkologi harus mempertimbangkan antara resiko kematian pasien akibat COVID-19 dengan dampak negatif pada prognosis mereka, karena terapi untuk kanker sendiri itu bisa jadi mengalami delay. Di sini tidak boleh diabaikan adanya 2 risiko penyebab utama kematian pada pasien kanker ini, yaitu
peningkatan jumlah kematian yang dapat terjadi pada mereka yang menjadi korban COVID-19, dan juga peningkatan jumlah kematian akibat perawatan kanker yang menjadi kurang intensif, tertunda, atau batal diberikan. Dan menimbang bahwa durasi pandemi ini sulit untuk diramalkan, maka keputusan pasien harus dibuat oleh tim multidisiplin. Dan suatu evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai resiko dan benefit yang multifaktor, termasuk besarnya epidemi di suatu negara, sumber daya pada struktur kesehatan lokal, dan resiko infeksi pada setiap individu harus dilakukan. Pada penelitian ini dilaporkan rekomendasi dari ESMO untuk diagnosis, tata laksana, dan tindak lanjut untuk pasien yang terkena kanker paru selama pandemi COVID-19. Di sini digunakan sebagai guidance untuk menentukan prioritas dan untuk memitigasi potensi buruk akibat epidemi COVID-19 pada pasien dengan kanker paru. Di sini ESMO memiliki panduan untuk menentukan tingkat prioritas dari 3, yaitu prioritas tinggi atau tingkat 1, kemudian prioritas menengah tingkat 2, dan prioritas rendah, di mana prioritas tinggi ini di mana pasien itu memiliki kondisi yang mengancam nyawa dan membutuhkan respons saat itu juga, atau dengan kondisi yang tidak stabil secara klinis, atau jika manfaat yang didapatkan jika dilakukan intervensi itu lebih besar, misalnya dapat meningkatkan survival rate dan atau peningkatan kualitas hidup. Kemudian prioritas menengah di sini pada pasien yang tidak kritis atau non kritikal, tapi jika dilakukannya itu terlambat atau delay selama 6-8 minggu ke depan, itu dapat berpotensi mempengaruhi outcome dari terapi itu sendiri. Kemudian prioritas rendah adalah pada pasien yang kondisinya cukup stabil dan memungkinkan layanannya itu ditunda selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan atau intervensi yang dilakukan bukan menjadi prioritas jika didasarkan pada besarnya manfaat. Panduan klinis yang ditentukan oleh ESMO harus diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan menyesuaikan sistem kesehatan lokal dan disesuaikan dengan bidang kesehatan pemerintah. Perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan tenaga kesehatan, seperti penyediaan APD, kemudian strategi screening COVID, dan disesuaikan dengan situasi lokal dari waktu ke waktu. Sebagai catatan, strategi dan kebijakan berbasis populasi perlu mempertimbangkan komunitas yang paling rentan. Di sini, pasien dengan kanker itu menempati urutan pertama yang rentan terhadap infeksi dan komplikasi dari COVID-19. Dan di sini juga sebetulnya dari registri yang baru-baru ini diungkapkan, pasien dengan keganasan rongga toras cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk dirawat di ICU dan memiliki resiko peningkatan hari rawat inap yang lebih lama, dan juga memiliki resiko kematian yang lebih besar dan meningkat menjadi 33% pada penderita infeksi COVID-19. Ada analisis univariat yang diungkapkan bahwa penyakit paru obstruktif kronik dikaitkan dengan resiko rawat inap dan kematian, dan juga tidak ada hubungan antara terapi pasien atau faktor-faktor terkait kanker dengan resiko kematian yang lebih tinggi. Nah, di sini beberapa prioritas itu dibagi-bagi oleh ESMO. Yang pertama adalah prioritas kunjungan. Jadi pasien-pasien mana saja yang memiliki prioritas berkunjung ke rumah sakit. Di sini dijelaskan bahwa seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu menuntut untuk dilakukan social distancing, dan juga untuk mitigasi penyebaran SARS-CoV-2, layanan rawat jalan pada pasien kanker juga harus dilakukan reorganisasi. Harus dipertimbangkan adanya dua resiko, yaitu yang pertama resiko pasien kanker yang tertular COVID-19 selama proses diagnosis dan selama pengobatan, dan yang kedua adalah kapasitas penyedia layanan kesehatan. Dalam setting pasien rawat jalan, prioritas didasarkan pada besarnya manfaat yang diperoleh pasien, kemudian kondisi klinis pasien dan kualitas perawatan harus tetap tidak berubah untuk menentukan prioritasnya sesuai dilakukannya intervensi. Kemudian semua rencana perawatan untuk pasien dengan kanker harus didiskusikan dalam setting multidisiplin, dan diskusi ini juga bisa dilakukan melalui video conference. Kemudian perlu dilakukan sistem triase untuk adanya kemungkinan terkena COVID-19 mulai dari sebelum masuk rumah sakit. Dan pasien yang sudah jelas datang dengan gejala atau pasien dengan kecurigaan kanker paru kasus baru yang tinggi harus ditangani sesuai dengan standar pathway yang sudah ada.
dengan memastikan langkah proteksi yang berjalan sesuai aturan. Nah, di sini dijelaskan adanya prioritas mulai dari high priority, medium, sampai low. Yang high priority adalah yang pertama pada pasien-pasien yang baru didiagnosis atau dicurigai mengalami CA paru invasif dengan adanya gejala yang terkait dengan penyakitnya yang berupa dyspnea, nyeri, hemoptysis, dan sebagainya. Kemudian adanya pasien yang dicurigai dengan non-small cell lung cancer atau small cell lung cancer dengan stadium klinis 3 atau stadium metastase. Kemudian yang kedua adalah kunjungan pasien untuk mendapatkan terapi, baik itu terapi kemoterapi, radioterapi maupun surgery itu juga merupakan high priority. Yang merupakan medium priority itu adalah pasien yang baru didiagnosis atau dicurigai adanya CA paru yang stadium 1 atau localized. Kemudian yang kedua adalah follow up untuk pasien yang dia ada resiko relapse-nya tinggi. Kemudian pada pasien yang sudah terdiagnosa dengan adanya problem atau gejala yang baru muncul setelah diberikan pengobatan. Dan ini pun kalau bisa itu diubah menjadi telemedicine. Jadi pasien tidak perlu datang ke rumah sakit. Yang merupakan low priority adalah kunjungan pasien untuk support fisiologis, kemudian kunjungan survivorship, kemudian follow up untuk pasien dengan resiko relapse yang rendah, dan pasien post-operatif dengan tanpa adanya komplikasi. Itu pun juga kalau bisa pasien tidak perlu ke rumah sakit dan melakukan telemedicine. Yang kedua adalah prioritas untuk imaging. Jadi imaging pada CA paru itu tetap penting dilakukan untuk diagnosis dan manajemen penyakit dan memprioritaskan sumber daya perawatan kesehatan. Ini rekomendasi dari CDC dan ACR. Oleh karena itu, pemeriksaan rawat jalan atau imaging bagi pasien yang non-kritis, termasuk di dalamnya prosedur diagnostik yang non-urgent atau image guided prosedur itu seharusnya ditunda dan dijadwalkan ulang. Jadi masuk ke prioritas rendah. Kemudian ahli radiologi itu harus bekerja sama dengan onkologi untuk menjadwal dan meninjau ulang pemeriksaan tersebut berdasarkan prioritas pasien. Jadi tergantung dari diagnosa, dari gejalanya, dari prognosanya, dan kondisi pasien itu sendiri. Kemudian untuk protokol screening kanker paru dengan CT scan yang mempertimbangkan resiko dan manfaat seharusnya dihentikan sementara. Jadi di sini untuk screening CA paru disarankan untuk dihentikan dulu selama pandemi. Yang selanjutnya adalah perlu dicari metode alternatif untuk memonitor dan mereview pasien yang mendapatkan terapi sistemik. Namun demikian, slot untuk follow up imaging pada 6 bulan pertama terapi CA paru atau untuk melihat progresivitas penyakit yang mungkin terjadi pada titik waktu kapanpun harus tetap dilakukan. Nah, ini dari guideline yang sebelumnya yang saya ambil dari guideline ESMO. Di sini dijelaskan bahwa sebetulnya screening dengan logosity itu sebetulnya adalah mandatory atau seharusnya dilakukan apalagi untuk pasien-pasien dengan resiko CA paru yang tinggi. Namun selama pandemi ini disarankan untuk dihentikan sementara. Kemudian ini menjelaskan tentang prioritas mulai dari yang high priority, medium maupun low. Di sini yang merupakan prioritas tinggi adalah pasien-pasien dengan gejala respiratori yang signifikan dan atau adanya gejala klinis yang berkaitan dengan kondisi kanker itu sendiri atau berkaitan dengan terapi yang sudah diberikan untuk CA parunya. Dan seperti dyspnea, batuk dengan atau tanpa demam, dan di sini disarankan untuk dilakukan CT scan. Yang kedua, untuk standar staging workup untuk pasien-pasien yang dicurigai mengalami CA yang invasif dan atau stadium 2, 3, dan 4 itu juga merupakan prioritas tinggi. Kemudian biopsi untuk nodul-nodul yang dicurigai sebagai metastase atau mungkin yang dicurigai sebagai CA paru invasif pada stadium 3 atau 4. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi pemberian terapi aktif dalam 6 bulan pertama, itu juga merupakan
prioritas tinggi, dan yang selanjutnya adalah pre-plan imaging, evaluasi untuk trial itu juga merupakan high priority. Sedangkan untuk medium priority itu adalah follow up imaging untuk pasien-pasien yang dengan resiko relapsnya tinggi atau intermediate pada 1 tahun setelah diberikan radioterapi. Kemudian yang kedua adalah standar staging workup untuk CA yang stadium 1 itu masuk ke medium priority. Kemudian biopsi untuk nodul-nodul yang dicurigai atau mungkin untuk CA paru yang dicurigai merupakan stadium 1 atau 2 itu juga merupakan medium priority. Kemudian untuk pasien yang sudah tegak diagnosisnya dengan adanya permasalahan yang baru muncul akibat dari terapi yang diberikan itu juga merupakan medium priority. Yang selanjutnya evaluasi terhadap pemberian terapi yang aktif setelah 6 bulan. Jadi ini yang tadi adalah dalam 6 bulan pertama, ini setelah 6 bulan. Jika pasiennya stabil itu merupakan medium priority. Kemudian untuk memfollow up nodul dengan ukuran yang besar itu juga merupakan medium priority. Sedangkan yang low priority ini adalah kondisi-kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan medium priority ini. Misalnya ukuran nodulnya yang lebih kecil daripada pada medium priority. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang dari guideline NS non-small cell lung cancer yang sudah ada dari ESMO, di mana seharusnya dilakukannya biopsi. Biopsi ini sendiri sebetulnya merupakan rekomendasi yang cukup tinggi, yaitu di sini kelasnya 1A. Namun dan di sini tidak dibagi-bagi untuk stadium mana saja yang dilakukan biopsi, tapi di sini dibagi. Untuk yang stadium 1 atau 2 itu merupakan medium priority, yang stadium 3 sampai 4 itu bisa masuk ke high priority. Nah, ini jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa dibagi-bagi mana yang memerlukan workup untuk menegakkan CA paru yang stadium 1 atau stadium 2. Ini adalah langkah-langkah workup-nya. Di atas tadi dibagi untuk standar workup untuk stadium 1 itu masuk ke medium priority. Sedangkan untuk stadium 2, 3, dan 4 itu workup-nya itu merupakan high priority. Ini merupakan langkah-langkah workup-nya mulai dari imaging CT scan, kemudian invasive lymph node result, kemudian dikategorikan limfonodinya sehingga nanti disimpulkan terapi apa yang cocok untuk pasien tersebut, baik surgery, kemoterapi maupun radiokemoterapi. Dan selanjutnya adalah prioritas untuk dilakukan pembedahan pada kanker paru. Jadi selama pandemi ini kapasitas operasi untuk bedah toraks itu memang berkurang. Dan mungkin juga akses ke ICU juga dibatasi. Karena pembatasan itu maka penting dilakukan penyusunan kerangka kerja prioritas yang melibatkan multidisiplin. Jadi mulai dari tim onkologi, radiologi, dan dari paru itu sendiri. Dan sekali lagi, rasio resiko manfaat harus dieksplorasi dengan hati-hati, termasuk di dalamnya aspek pasien, aspek penyakit, dan juga modalitas alternatif terapi seperti kemoradiasi untuk penyakit yang berat atau stereotaktik ablatif radioterapi pada tumor T1 sampai T2N0. Pada pandemi COVID-19 untuk menjaga supaya morbiditas dan mortalitas perioperatif tetap rendah itu merupakan tujuan bersama, dan juga untuk mencegah untuk tetap menjaga morbiditas dan mortalitas tetap rendah karena dia terkena infeksi SARS-CoV-2 juga harus diutamakan. Namun seperti kita ketahui biasanya kanker paru memiliki pertumbuhan penyakit yang cepat. Oleh karena itu asesmen pembedahan juga harus dilakukan secara cepat supaya tidak menurunkan outcome dari pembedahan itu sendiri. Prioritas tinggi juga harus diberikan pada pendekatan bedah paliatif spesifik seperti torakosintesis atau pemasangan stent pada kasus dengan gejala yang signifikan dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan prognosis pasien. Indikasi bedah pada pasien harus dinilai secara individual dan semua keputusan harus diberitahukan kepada pasien dan keluarga yang merawat.
untuk menilai pilihan terapi mana yang akan diberikan. Ini adalah prioritas yang dibagi menjadi high priority, medium, dan low. Yang merupakan high priority di sini adalah dilakukannya drainase atau pleurodesis untuk efusi pleura atau adanya efusi perikat yang ada resiko tamponade, kemudian evakuasi empyema akses, kemudian pada T2N0 yang dia sudah ada ataupun muncul setelah dilakukannya kemoterapi induksi. Kemudian pada tumor-tumor T3, T4 yang resectable, kemudian pada N1 atau N2 yang resectable, kemudian NSCLC dengan T1A N0 yang operable, kemudian diagnosis prosedur seperti mediastinoskopi, torokoskopi, pleural biopsi, endoskopi, transthoracic investigasi transthoracic itu juga merupakan high priority. Sedangkan medium priority adalah biopsi diskordan yang dia cenderung untuk dicurigai malignan, kemudian workup diagnostik dan atau reseksi pada nodul-nodul yang ditemukan secara tidak sengaja dengan ukuran yang besar. Sedangkan yang low priority adalah biopsi diskordan yang dia lebih curiga ke arah benign ataupun GGO yang operable, nodul GGO yang operable, kemudian diagnostik workup untuk nodul yang ditemukan secara tidak sengaja dengan ukuran yang lebih kecil, dia masuk ke low priority. Ini adalah yang guideline yang saya ambil dari ESMO yang sudah ada. Di sini dijelaskan bahwa segmentektomi acceptable untuk pure GGO lesion itu merupakan rekomendasinya 3B. Di sini rekomendasi 3B sebetulnya juga kurang tinggi ya dibandingkan dengan 1A, dan di sini masuk ke low priority. Kemudian di sini juga adanya anatomical resection itu masuk ke 1A. Di sini juga sama untuk tumor-tumor yang dia memang resectable itu masuk ke high priority. Kemudian selanjutnya adalah early stage lung cancer. Di sini juga dijelaskan untuk terapi yang akan diberikan kepada pasien-pasien dengan early stage lung cancer masuk mulai dari high priority, medium maupun low. Yang termasuk high priority adalah kemoradioterapi konkomitan untuk pasien dengan SCLC yang limited disease, yaitu dengan stadium 1 atau 2. Atau kemoterapi adjuvan ini sebetulnya bisa ditunda dengan pemberian kemoterapi neoadjuvan ini dapat menunda operasi selama 3 bulan, dan ini pada stadium klinis 2. Kemudian yang ketiga adalah follow up di antara 2 siklus kemoterapi itu juga harus dilakukan hanya jika diperlukan saja, dan dilakukannya juga lewat telepon. Jadi memfollow up apakah ada gejala atau keluhan itu bisa lewat telepon. Kemudian cek laboratorium di antara 2 siklus itu juga dilakukan hanya jika diperlukan saja, dan di sini dijelaskan at home. Jadi darahnya itu diambil di rumah jika memungkinkan. Kemudian GCSF itu diberikan jika ada resiko febrile neutropenia yang lebih dari 10-15%. Kemudian untuk medium priority itu adalah pemberian kemoterapi adjuvan pada T2B sampai T3N0 atau PN1 itu juga harus didiskusikan secara multidisiplin, dan ini bisa diberikan juga pada T3 atau T4 atau pada N2 pada pasien-pasien yang muda dan pada pasien-pasien yang memang masih memiliki harapan hidup yang tinggi. Kemudian yang low priority adalah kemoterapi adjuvan pada stadium T1A sampai T2B-N0 dengan prognostik negatif. Kemudian untuk low priority yang selanjutnya adalah kemoterapi adjuvan pada pasien-pasien yang lebih tua, yaitu lebih dari 65 tahun. Nah, di sini padahal dijelaskan bahwa adjuvan kemoterapi itu memang dia diberikannya pada pasien dengan stadium
2 dan 3 itu merupakan rekomendasi kelas 1A. Kemudian didiskusikan dan dilakukan kemoterapi adjuvan itu pada stadium 1B dan pada pasien dengan tumor yang lebih dari 4 cm. Nah, ini nanti ketika kita menemui pasien dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa mencocokkannya dengan tabel prioritas yang sudah direkomendasikan oleh ESMO ini. Jadi kita bisa memprioritaskan pasien-pasien mana saja yang diutamakan untuk mendapatkan kemoterapi adjuvan. Kemudian yang selanjutnya adalah locally advanced. Di sini ada high priority, medium, dan low untuk pemberian kemoterapi kemoradioterapi. Yang pertama, yang high priority adalah diberikannya kemoradioterapi konkomitan untuk SCLC yang limited disease pada stadium 3, kemudian memberikan kemoradioterapi konkomitan atau sekuensial pada NSCLC stadium 3 yang non-operable atau inoperable, kemudian bisa juga dengan pemberian durvalumab itu juga masuk ke prioritas tinggi, kemudian kemoterapi neoadjuvan pada stadium klinis 3, dan pemberian GCSF digunakan pada pasien dengan resiko febrile neutropenia yang lebih dari 10%. Pada medium priority di sini adalah follow-up medis di antara 2 siklus, kemudian cek laboratoris ini juga masuk ke medium priority, dan dia kalau bisa dilakukannya tanpa pasien datang ke rumah sakit. Ini adalah metastatic lung cancer. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Di sini ada first line-nya apa yang diberikan yang masuk high priority, kemudian medium priority, dan low priority. Dan kita selanjutnya masuk ke small cell lung cancer. Jadi terapi SCLC itu merupakan tantangan untuk ahli onkologi mengingat perkembangannya yang cepat dan dia bisa metastase ke lokasi organ yang jauh dan kadang dikaitkan dengan sindrom paraneoplastik. Seperti pada setting klinis non-COVID, pengobatan SCLC juga harus diprioritaskan pada pasien yang memang cocok untuk mendapatkan kemoterapi lini pertama dengan atau tanpa terapi ICI. Untuk penyakit yang sudah mengalami metastase atau pada pasien tanpa metastasis yang sedang mendapatkan radioterapi. Tambahan terapi GCSF sangat diindikasikan untuk pasien yang memiliki resiko febrile neutropenia tinggi atau sedang. Kemudian memulai terapi lini kedua pada pasien dengan gejala dan atau pasien refraktor platinum harus didiskusikan secara komprehensif dengan pasien dengan menimbang resiko maupun manfaatnya. Kemudian pemberian PCI mungkin perlu ditunda pada pasien dengan stadium yang limited dan digantikan dengan MRI. Jadi alih-alih dilakukan prophylactic cranial irradiation, ini lebih diutamakan dilakukan MRI untuk surveillance pasien pada pasien dengan penyakit SCLC yang ekstensif. Kemudian radiation onkologi, prioritas utama adalah untuk menjamin seluruh terapi kuratif bisa berjalan meskipun dalam kondisi pandemi. Di sini Royal College of Radiologists mengemukakan perlunya dilakukan diskusi mengenai dosis alternatif pada teknik radioterapi. Jadi dia fractionation schedule, jadi dibagi menjadi beberapa fraksi. Kemudian timing dan kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan dosis atau vaksinasi akan beragam tergantung pada sumber daya dan teknik yang tersedia. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi vaksinasi dan regimen radioterapi kuratif yang dapat dikurangi sesuai evidence base dan memberikan batasan dosis pada organ yang berisiko. Dan tujuan besarnya adalah untuk mengurangi kunjungan rumah sakit dan paparan SARS-CoV-2 serta untuk meningkatkan kapasitas unit radioterapi untuk pasien kanker paru yang dapat dioperasi tapi dia operasinya tertunda gara-gara pandemi. Selanjutnya, AstroExtro merekomendasikan untuk melakukan adaptasi radioterapi untuk CA paru selama pandemi COVID-19 tanpa mengabaikan guideline radioterapi yang direkomendasikan, sehingga tidak memperburuk prognosis. Misalnya, post-operative radiation therapy atau PORT adjuvan untuk NSCLC PN2 yang direseksi radikal harus didiskusikan dan dilakukan pada akhir kemoterapi adjuvan atau ditunda hingga 3 bulan setelah operasi. Dan pendekatan terapeutik yang sama dengan POT pada reseksi R1 dapat dipertimbangkan pada terapi adjuvan atau ditunda hingga 3 bulan setelah pembedahan.
Untuk CA paru stadium 2 sampai 3 yang inoperable atau locally advanced, pemberian radiasi saja maupun diberikan secara bersamaan ataupun sekuensial dengan kemoterapi harus diberikan dengan mempertimbangkan potensi kuratif. Pada saat yang sama, radioterapi variatif tidak boleh ditunda pada kondisi yang mengancam nyawa atau pada kondisi klinis yang sangat simptomatis seperti obstruksi vena cava superior, kompresi spinal cord, dispnea yang signifikan, perdarahan atau nyeri tulang. Radioterapi paliatif dengan fraksi tunggal atau 2 fraksi dapat dianggap sebagai alternatif pengganti vaksinasi yang lebih lama bila memungkinkan. Perawatan kuratif untuk CA paru stadium 1 harus diberikan dengan radioterapi stereotactic body. Pada pasien stadium 1 yang sangat awal, perawatan mungkin ditunda untuk melindungi pasien dengan membatasi akses rumah sakit selama puncak pandemi. Kemudian fraksi tunggal 30-34 GY harus dipertimbangkan tergantung pada lokasi tumor dan selama dicurigai sebagai SCLC, surveillance MRI merupakan pilihan dibandingkan PCI untuk SCLC tahap ekstensif untuk mengurangi jumlah kunjungan. Atau sebagai alternatif dapat dipertimbangkan dilakukan PCI pada SCLC stadium terbatas atau limited yang dia setelah kemoterapi. Nah, yang terakhir adalah COVID-19 dan dampaknya terhadap penelitian CA paru. Jadi pada pusat-pusat penelitian kanker itu telah membatasi penelitian-penelitian yang mereka lakukan, bahkan mungkin dilakukan penghentian baik secara sementara maupun permanen, dan dilakukannya itu untuk menjaga akurasi endpoint dan sekaligus untuk mematuhi protokol selama pandemi. Jika penelitian atau trial tetap dilakukan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek penting. Yang pertama, semua pasien pada penelitian harus dipastikan menjalani protokol terapi yang aman. Yang kedua, semua upaya harus dilakukan untuk melindungi pasien dengan meminimalkan kunjungan. Jadi kunjungan yang tidak perlu dilakukan ke unit kanker. Kemudian pasien harus menyetujui untuk tetap menjalani trial setelah dijelaskan mengenai rasio risiko manfaat trial selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, uji klinis yang menyelidiki pengobatan khusus untuk COVID-19 telah diprioritaskan. Dalam penelitian kanker paru, rekrutmen atau perawatan pasien dalam uji coba dengan terapi target atau ICI harus diprioritaskan sambil mengurangi jika memungkinkan kunjungan dan masuk rumah sakit. Uji coba pada kelompok placebo ini harus ditunda sampai pandemi hilang karena memaparkan pasien pada risiko SARS-CoV-2. Dan untuk mengelola uji klinis yang benar selama pandemi, FDA dan EMA itu telah mengeluarkan pedoman dan rekomendasi untuk memberi pemberian terapi trial yang aman. Kesimpulannya, COVID-19 menuntut kita untuk melakukan modifikasi perawatan pasien, dan selama pandemi ini mempertahankan perawatan kanker merupakan tantangan yang membutuhkan pertimbangan yang cermat dan risiko terpapar COVID-19 dengan mempertahankan standar onkologi yang optimal. Komunitas onkologi telah dipaksa untuk menyesuaikan perawatan kanker dan identifikasi strategi dan prioritas baru untuk memastikan standar terapeutik tinggi yang setinggi mungkin untuk pasien CA paru. Sesuai dengan WHO, perlu dilakukan perubahan panduan yang jelas tentang prioritas perawatan kesehatan untuk mendukung dan memungkinkan pengambilan keputusan ketika sumber daya terbatas dan dialokasikannya sesuai kondisi yang ada. Setiap modifikasi yang mungkin dari jadwal pengobatan memerlukan penilaian multidimensi yang disesuaikan dengan sumber daya lokal yang terdiri dari kondisi klinis dan karakter tumor, tujuan terapi, potensi resiko yang terjadi dengan infeksi COVID-19. Rekomendasi klinis ESMO untuk manajemen kanker paru dalam konteks ini merupakan panduan untuk memastikan dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi untuk pasien CA paru. Namun sayangnya hingga saat ini data yang terkumpul masih kurang untuk memadu penyesuaian terhadap standar perawatan pada pasien dengan kanker paru. Dan strategi pengobatan individual dan follow-up yang baik diperlukan untuk mengurangi kesenjangan COVID-19 pada pasien dengan CA paru dan untuk meningkatkan pendekatan dan kebijakan berbasis bukti selama pandemi. Sekian, terima kasih. Mohon asuhannya. Terima kasih untuk kita sudah baca ini, memang awal tapi cermat, bahasanya sudah sangat jelas. Satu, jadi mohon ini adalah rekomendasi, kita dengarkan, kita adaptasi, dan juga mereka menyatakan
ikuti guideline lokal. Di sini SMU membagi prioritas utama, sedang, dan rendah. Kalau kita ringkas, bahwa pasien dengan simptom tidak boleh ditunda. Pasien datang dengan keluhan mengarah ke CA, tidak boleh ditunda. Segera di work up. Kalau sudah tegak diagnosanya, terapinya, pasien yang advance, pokoknya di luar stadium 1. Ya, kalau sudah, pokoknya prinsip untuk diagnosa pasien dengan keluhan tidak boleh ditunda. Harus di work up dengan baik pada prioritas utama. Tapi screening tidak boleh. Ya, screening tidak boleh. Kalau sudah ketemu diagnosanya, terapi dibagi small cell dan non small cell. Yang non small cell stadium 1 ditunda, tidak boleh diapa-apakan dulu. Stadium yang lain segera dilakukan terapi. Ya, tidak boleh ditunda, dan terapi itu diprioritaskan sampai induksi, sampai kemoterapi induksi. Jadi 6 bulan pertama itu tetap prioritas. Jadi yang perlu diwaspadai, kalau dicurigai timbul terjadi neutropenia dan sebagainya, segera diberikan di CFS. Jangan tunggu pasien timbul komplikasi, kamu suruh ke rumah sakit. Tidak benar. Rekomendasinya sangat jelas. Kalau ada kecurigaan, segera diberikan itu sampai pasien tidak terjadi efek samping. Yang tidak muncul di sini adalah TKI. Kalau pasien disuruh tiap bulan kontrol, aku di pasien. Nah, di sini tuh faktanya begitu. Yang ini nggak disebut. Di ESMO tidak disebut, hanya radiasi, operasi, kemo. TKI nggak disebut. Lainnya, sekarang kita lihat pasien yang bolak-balik tiap bulan suruh kontrol, pasien aku begini. Awal-awal pasien tidak mau datang. Sekarang dia kepeksa, tak bisa diumpat. Tapi yang small cell, stadium awal segera diterapi. Beda. Yang non small cell, stadium 1 tunda dulu. Yang small cell segera terapi. Yaitu bedanya rekomendasinya. Masalahnya, mereka membuat guideline ini, pedoman ini karena memperkirakan pandemi puncaknya tidak lama. Tapi di Indonesia 6 bulan belum peak-nya, kemapakan ini. Ini susah. Ini ada contoh kasus ini. Pasien mau bronkoskopi, ada nodul. Sekarang masuk diri 3 ya. Karena COVID di sini. Dan saya tidak tahu kena di sini atau kena di rumah, saya nggak tahu. Nah, kalau itu nodul begitu, saya tidak tahu keluarnya apa. Kalau kita dapat pasien begini asimptomatik, ya kalau saya ya tak tunda dulu. Tapi kita harus tahu, Anda harus tahu menunda sampai kapan. Di Indonesia itu kan tidak jelas. Pandemi sampai kapan? Padahal sel tumor itu yang paling sering kan adenosina. Doubling time-nya sekitar 350 hari. Anda menunda sampai kapan? Kalau Anda tidak punya pegangan, Anda akan bingung nanti menundanya. Karena di Indonesia itu sampai kapan kita tidak tahu. Dapat diperkirakan 2 bulan ya tidak apa-apa. Tapi kalau 6 bulan tidak selesai, kalau kamu biarkan tumor yang sekian nodul kecil, stadium 1 atau 2, menjadi stadium 4, ya habis pasienmu. Guideline dipakai, tapi situasi lokal mohon diikuti. Ini contohnya sudah ada pasien yang sekarang di RIK 3 ini mau bronkoskopi positif COVID-nya. Saya tidak tahu apa karena dia bolak-balik ke rumah sakit atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Jadi kalau ada nodul begitu, saya masih stadium 1 atau 2. Saya pendek dulu. Kan sudah jelas guideline-nya mengurangi ke rumah sakit supaya risiko COVID-nya itu berkurang. Oke, saya buka diskusi. Silakan ada yang mau tanya. Ya, monggo. Untuk terkait dengan evaluasi setiap 2 kali siklus dan efisiensi 3 kali siklus itu apakah tetap ini kalau 6 bulan pertama Anda kemo dari kemo induksi tetap standarnya jalan. Tapi protokol tetap jalan, ya. Tidak crowded, pakai APD itu jalan. Selama 6 bulan pertama, jadi yang induksi tetap follow up jalan. Kamu tetap sudah datang, tapi evaluasi darah tidak di rumah sakit. Kalau bisa di rumah itu kan home visit, apakah bisa kapasitas di sini. Nah itu, duit ya kapok, kalau duit ya saya tidak tahu. Tapi itu kan adalah manajemen. Jadi waktu fase induksi, silakan di-manage persis seperti biasa itu high priority.
Tapi nanti setelah fase lanjutan itu tidak high priority. Dan salah satu yang sering adalah efek samping. Efek samping itu tolong dimanage dengan baik. Kalau sekali pasien itu timbul neutropeni, jangan kamu nanti dibuka lagi. Sebelum pulang, setelah di kemo, berikan GCFS. Apakah boleh sama BPJS di sini? Jadi itu. Ya, tapi kan kita sudah ngerti ilmunya seperti apa. Kalau kita punya pasien sendiri, silakan dipakai ilmunya. Nah, kalau di sini yang modifikasi. Oke, ada lagi? Ini sangat menarik. Saya baca baru ini dia juga Esmu punya guideline begini. Jarang sekali yang punya pedoman kayak begini. Jadi diagnosa tetap jalan, tapi terapi bisa disesuaikan. Nah, kalau ini pasien-pasien dengan TKI, yang nggak tiap bulan sekali, ya 6 bulan sekali, setelah 6 bulan baru dievaluasi, scan. Tapi di sini nggak boleh pasien, itu datang tiap bulan, yang cukup yang makin besar. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk kita. Terima kasih Daniel, terima kasih kepada Mas Aryo. Langsung. Oh, pakai ini aja. Selamat siang. Dokter Vicky, silakan maju ya. Ya, Dok. Mulai. Share screen.